sana lagi sama Pak Di. Saya kitab yang kemarin kita coba apa ibu? Lupa mana? Ulang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa atba'ihim bi ihsan ila yaumiddin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was sholihin wa al-amin wal musannifin wal mukhlisin wa sufatin wa a'immatil mujtahidin wa arwahil muslimin wal muslimat, khususan ila Syekh Ahmad Muhajirin bin Amsar Ad-Dari, summa ila Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, summa ila Syekh Haji Hasim Asy'ari, summa ila Syekh Haji Abdul Wahab Hasbullah, summa ila Syekh Haji Bisri Sansuri, hadratil masyayikh di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, agammadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwanih wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim bidarain amin. Wa biniyatis sahlah li fahmi hadzal kitab syai'u lillahi lahum wa lana al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta walakal hamdu maulana kama akramta fafahamta wa qulta wa qaulukal haqq wa wa'duka sidq sanuqri'uka fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta fafahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama Adam al-asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfaza ma mananta bihi 'alaina kama hafizta 'alaihim. Wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Wal maqalatul 'ishruna. Wal maqalatul 'ishruna an Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Man lam yakun 'indahu sunnatullahi ay 'adatuhu wa sunnatu rasulihi ay sya'nuhu wa sunnatu awliyaihi ay amruhum. Wal maqalatul 'ishruna, dan makalah yang ke-20 dari Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karrama wajhah. Man lam yakun indahu, siapapun yang tidak ada di sisinya, siapapun yang tidak ada di sisinya, sunnatullahi, sunnatullah ay adatuhu, artinya ketetapannya, wa sunnatu rasulihi, dan sunnah rasulnya, ay sya'nuhu, maksudnya keadaannya, wa sunnatu auliyaihi, dan sunnah para walinya, ay amruhum, maksudnya perkara mereka, urusan mereka. Falaisa fi yadihi syai'un, falaisa fi yadihi syai'un, maka tidak ada pada tangannya sesuatu pun, maka tidak ada pada tangannya sesuatu pun. Ai falaisa lahu syai'un yu'taddu bihi, ai falaisa lahu syai'un yu'taddu bihi, maksudnya maka tidak ada baginya sesuatu pun, maka tidak ada baginya sesuatu pun yu'taddu bihi, yang dianggap dengannya. Qila lahu ay li aliyin, qila lahu, ditanya baginya, ay li aliyin, maksudnya bagi Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karrama wajhah. Ma sunnatullahi, ma sunnatullahi, apa itu sunnatullah? Apa itu sunnatullah? Qala ay aliyun, qala ay aliyun, berkata atau menjawab, qala menjawab, ay aliyun maksudnya Sayyidina Ali radhiyallahu an, kitmanus sirri, kitmanus sirri, menyimpan rahasia, menyembunyikan rahasia. Wa huwa ma akhfahun nasu anil hadisi, wa huwa ma akhfahun nasu anil hadisi inda syakhsin
Wahwa yaitu ma akhfahun nasu anil hadisi, apapun yang disembunyikan oleh manusia untuk bercerita inda syakhsin, pada orang lain. Fakit manusyirri wajibun, fakit manusyirri wajibun, maka menyimpan rahasia itu hukumnya wajib. Waqila ma sunnatur rasuli, dan ditanya lagi Sayyidina Ali, ma sunnatur rasuli, apa itu sunnatur rasul? Apa itu sunnatur rasul? Qala, Sayyidina Ali pun menjawab lagi, al mudaratu bainan nasi, al mudaratu bainan nasi, yaitu lemah lembut di antara manusia. Kama qala ba'duhum, kama qala ba'duhum, sebagaimana berkata sebagian mereka, wadarihim madumta fi darihim, wadarihim madumta fi darihim, wadarihim, dan berbuat lembutlah kamu kepada mereka selama kamu berada di lingkungan mereka. Wa ardihim madumta fi ardihim, wa ardihim madumta fi ardihim, dan mintalah keridhaan mereka selama kamu berada di tempat tinggal mereka. Wa qila ma sunnatu auliyaihi, dan ditanya lagi Sayyidina Ali radhiyallahu an, apa itu sunnah para walinya? Qala, Sayyidina Ali pun menjawab lagi, ihtimalul adza anin nasi, ihtimalul adza anin nasi, menjauh, menghindari yang dapat menyakiti terhadap manusia. Dah gitu dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk kepada makalah yang ke-20. 20 pas. RT lagi ini kayaknya ini sama warganya nih. Belum ngopinya kurang kayaknya. Ngopinya nambah kayaknya. Kayaknya ada yang komplain dana kayaknya nih, keuangan RT kayaknya nih. Neraca miring. Soalnya dapurnya udah nggak ada, tempat berasnya udah nggak ada. Yang nggak ada berasnya apa tempatnya nih? Pendaringan kosong. Ya.
Makalah yang ke-20 ini bagian daripada nasihat dari Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karramallahu wajhah. Kita ketahui semua bahwa para sahabat itu tentunya mereka semua adil. Ya, mereka semua adil. Mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tambahan lagi khusus untuk beliau, wa karrama wajhahu. Banyak penafsiran, diantaranya ada yang mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu dari semenjak kecil sampai beliau wafat tidak pernah melihat kemaluannya. Ada yang mengatakan begitu, ada ya. Tetapi yang lebih pas, yang lebih tepat, gelar karramallahu wajhah, doa untuk Sayyidina Ali itu maksudnya adalah bahwa beliau dari terlahir sampai meninggal tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wa karramallahu wajhah. Nah, itu yang tepat itu ya, yang tepat itu. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karramallahu wajhah, man lam yakun indahu sunnatullahi ay adatuhu. Sunnatullah ini sering ya, kalimat ini sering kita dengar. Pengertian sunnatullah itu diantaranya saya dapat di kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah ya, Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Sunnatullah itu maksudnya ahkamuhu wa amruhu wa nahyuhu. Ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, perintahnya dan larangannya. Itu yang dimaksud sunnatullah ya. Jadi sunnatullah itu pengertiannya apa? Ketetapan-ketetapan Allah, perintah Allah dan larangan Allah. Man lam yakun indahu sunnatullahi ay adatuhu, siapa orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, ridho dengan ketetapan-ketetapan Allah, dia nggak begitu tuh, enggak ya. Man lam yakun indahu sunnatullahi, orang ini tidak melakukan perintah Allah, tidak juga meninggalkan larangan Allah, tidak juga ridho dengan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia nggak ridho dengan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, diantaranya dia merasa kadang-kadang ada aja manusia, gua udah rajin ibadah apa segala macam gitu kan, doa apa tetap aja kismin juga belangsak. Padahal salah satu rukun iman itu adalah wabil qadari khairihi wa syarrihi. Dengan takdir Allah yang baik dan yang buruk harus kita terima. Tapi ya manusia emang begitu ya, manusia. Nah, itu dia berarti tidak menerima ketetapan Allah SWT. Paham ya? Siapapun orangnya, laki-laki atau perempuan, tidak mau menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa sunnatu rasulihi aisya'nuhu, dan orang itu pun tidak juga melakukan sesuatu yang menjadikan dia jadi mulia. Jadi seorang itu tidak melakukan sesuatu yang menjadikan dia menjadi mulia, yang menjadikan dia terhormat.
minimal dia melakukan itu tidak menjadikan dirinya hina. Nah itu nggak dia kerjain, ya. Dia nggak apa? Nggak kerjain. Wa sunnatu auliyaihi ay amruhum, dan juga orang ini nggak melakukan perkara atau urusan para wali, artinya salah satu jejak, ya, jejak para wali nggak pernah dia kerjain juga. Wah berarti 3 nih dia, ya. Kan kita katakan si A lah gitu ya, si A. Si A ini tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, sehingga dia jadi tidak melakukan perintah Allah dan juga tidak meninggalkan larangan Allah. Ketika dia tadi gua udah sering doa, udah sering ibadah, tetap aja masih belangsak juga. Nah, perintah Allah di situ seharusnya dia sabar kan? Tapi dia nggak bersabar gitu. Atau dia harusnya bersyukur dengan apa yang udah dia terima, tapi dia nggak bersyukur. Atau dia berbuat suuzon yang seharusnya nggak boleh suuzon. Nah ini kan. Jadi dengan dia tidak mau menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, itu nggak apa? Dia nggak menerima, maka akibatnya perintah Allah dia nggak kerjain, larangan Allah nggak dia tinggalin. Perintah Allah kalau diantaranya orang itu menjadi belangsak, perintah Allah apa? Sabar. Gitu kan, bersyukur aja dengan yang udah ada gitu kan. Terus larangan Allah jangan suuzon gitu kan. Nah dia enggak, karena dia tidak mau menerima ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan kepada dirinya, maka dengan sebab itu dia tidak melakukan perintah Allah dan tidak meninggalkan larangan Allah. Satu nih orang ini. Yang kedua, dia tidak melakukan sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang pastinya sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu menjadikan orang tersebut menjadi mulia. Contoh kecil nih, contoh kecil aja ya. Contoh kecil aja sebetulnya. Salah satu praktek ya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah, saya ingat banget ini sama guru saya ya, bagian daripada guru saya Ki Haji Ahmad Syarifuddin Abdul Ghani abqahullah bisihha wal afiyah. Kalau beliau itu sangat memperhatikan pada diantaranya minum. Itu kata beliau, itu minum sebetulnya perkara kecil ya, perkara kecil. Tapi kalau orang sampai melakukan minum dengan tangan kiri, ya. Makanya kalau kata beliau guru saya, kalau ada seorang tokoh gitu ya, seorang ulama, ustadz atau kiai gitu, ulama ya, termasuk juga habaib gitu ya, minum pakai tangan kiri atau minumnya tangan kanan tapi berdiri, ini udah apa nih? Ini udah nggak bagus. Begitu juga kalau minum lagi sambil megang rokok. Jangan rokok di tangan kanan, minum pakai tangan kiri. Atau rokok pakai tangan kanan, makan makanan yang lain, makan tahu, makan jeruk pakai tangan kiri lah. Jangan, pindahin dulu rokoknya ke tangan kiri. Atau kalau mau tetap rokoknya di tangan kanan, pegang tangan kiri, didorong pakai tangan kanan. Gitu ya. Nah ini kan bagian daripada praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita perbuat hal itu menjadikan kita mulia, ya, menjadikan kita terhormat. Itu diantaranya contoh kecilnya, dan masih banyak lagi. Makanya disebutnya sa'nu Rasulillah. Sa'nun itu sesuatu yang kalau kita kerjakan kita menjadi mulia, kita menjadi terhormat. Bukan terhormat mulia hanya di manusia, enggak ya, terhormat menurut syariat.
apalagi gitu. Kalau menurut syariat aja udah terhormat, apalagi menurut manusia. Nah, orang ini nggak melakukan gitu ya. Orang ini nggak apa? Nggak melakukan. Sunnatullah dia nggak lakukan, sunnatul rasul dia nggak lakukan. Dan begitu juga dia tidak melakukan sunnatul aulia. Ya, kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan oleh para wali. Nah 3 ini dia nggak lakukan nih. Nah kalau 3 ini dia tidak lakukan, palaisa piyadihi syai'un. Palaisa piyadihi syai'un. Kalau udah dikatakan palaisa piyadihi syai'un, terus yang dia mau jadikan contoh, yang mau dia jadikan pegangan, yang mau dia jadikan dasar apa? Nggak ada, iya kan? Nggak ada. Sunnatullah dia nggak kerjain. Sunnatul rasul begitu juga. Sunnatul aulia pun nggak juga. Lah kalau 3 ini dia nggak kerjain, apa yang buat jadi landasan dia, contoh dia, dasar dia, pegangan dia apa dalam menjalani kehidupan tuh apa? Tadi paham maksudnya ya? Sunnatullah itu adalah ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk di dalamnya perintah Allah dan larangan Allah. Sunnatul Rasul itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan oleh umatnya tersebut akan menjadi orang yang mulia, orang yang terhormat, orang yang sangat baik menurut syariat. Karena pasti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu pasti baik banget, pasti baik banget. Yang ketiga sunnatul aulia, dia tidak. Sunnatul aulia itu apa? Praktek-praktek yang dilakukan oleh para wali yang pastinya itu menuju sesuatu yang baik. Nah kalau 3 ini dia nggak lakukan, terus dia mau pakai apa contohnya, ya kan? Mau apa yang dia jadi dasar, jadi pondasi, ya, untuk menjalani kehidupannya apa? Nah ini ya, gitu. Apa jadinya? Nggak ada kan? Karena kita itu pasti dalam menjalani kehidupan ini sunnatullah, sunnatul rasul, dan sunnatul aulia. Kalau itu nggak ada, apa jadi yang mau kita jadikan contoh apa? Yang menjadi pegangan apa? Siapa? Ya, mungkin siapa? Gitu. Baik dalam kehidupan kita berkeluarga, gitu ya, bersosial dengan lingkungan dan sebagainya. Apa? Coba. Sunnatullah enggak, sunnatul rasul enggak, sunnatul aulia juga enggak. Terus siapa yang mau jadi landasan? Ya secara otomatis berarti kalau selain itu langkah-langkah siapa? Setan itu sifat ya, sifat. Nah akhirnya Sayyidina Ali ditanya, terus sunnatullah itu apa Sayyidina Ali? Bukan nanya definisi ya. Kalau definisi tadi udah ya saya jelaskan. Isinya apa sih sunnatullah itu, apa isinya? Di antaranya nih ya, isinya apa? Nah kata Sayyidina Ali, sunnatullah itu diantaranya adalah kitmanus sirri, menyimpan rahasia. Menyimpan apa? Rahasia. Sahabat Rasulullah SAW yang mendapat julukan Sohibu Sirri, Hudzaifah al-Yamani. Ya, beliau ini dikasih tahu oleh Rasulullah SAW orang-orang munafik siapa aja. Karena kata Rasulullah SAW, simpen rahasia ini sampai beliau wafat tetap tersimpan. Ya, sampai sahabat lain nanya nggak dikasih tahu. Maaf, gue nggak boleh kasih tahu kata Rasulullah. Bocoran apa enggak? Enggak. Kalau kita kan kadang-kadang ini gue rahasia buat lo doang nih. Jangan bilang ya.
Pak Ali jangan bilang Pak Ali. Pak Ali cerita lagi ke Pak Hasim. Bilang sama Pak Hasim, Pak Hasim, ini rahasia nih buat Pak Hasim nih. Dia tahu semuanya. Tahu semua, Pak Hasim ke Pak Iqbal ke Mas Wiwit, Pak Didik, Ismanto, RT terakhir. Masa tahu? Tahu. Itu bukan rahasia namanya. Baru ada yang berkeputusan. Rahasia anaknya. Polanya di PRT. Bukan rahasia umum. Pakit manusiri wajibun. Maka akhirnya menyimpan rahasia itu wajib. Apa itu rahasia? Yang disembunyikan oleh siapapun, jangan cerita sama orang lain. Itu namanya rahasia. Sama siapapun. Sama siapapun gitu. Indah saksin kepada satu orang pun jangan, apalagi lebih dari satu. Ya. Gitu. Bisik-bisik aja berarti. Jadi di antaranya di sini mungkin ada hikmah kenapa Sayyidina Ali radhiyallahu an salah satu daripada sunnatullah itu beliau mengatakan kitmanus sirri. Ya, mungkin rahasianya, hikmahnya, faedahnya sepertinya orang sudah banyak yang sudah nggak bisa menyimpan rahasia. Entah karena kekecewaan dia sama orang tersebut gitu kan. Iya, entah karena dia kesel sama orang tersebut. Gue buka aja dah rahasianya dah, gue gede banget sama dia. Ember. Panji. Masih lagi. Masih berdua ya. Nah, jadi Sogok ya. dan mungkin juga dan mungkin juga di antara lagi kenapa Sayyidina Ali mengatakan sunnatullah itu menyimpan rahasia gitu ya. Karena mungkin ini menyangkut harkat dan martabat seseorang gitu ya. Mungkin itu ya, privasi orang gitu. Itu ya. Sekalipun yang kita simpen itu rahasia orang yang tidak baik, simpen aja. Ya, sahabat Hudzaifah al-Yamani begitu. Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu. Beliau sampai istilahnya ada sahabat kasih tau gua apa, siapa sih orangnya? Gua nggak mau. Gue udah janji sama Rasulullah SAW nggak boleh cerita. Sampai didesak juga nggak mau dia. Sampai wafat pun dia nggak mau tetap. Nah itu dia ya. Jadi sekalipun rahasia itu menyangkut kejelekan orang lain, jangan. Ya jangan jangan diceritain. Itu sunnatullah. Ya, sunnatullah itu mungkin diantaranya itu kenapa Sayyidina Ali menjawabnya ketika ditanya apa itu sunnatullah, menyimpan rahasia, menyembunyikan rahasia gitu. Terus yang kedua ditanya lagi Sayyidina Ali radhiyallahu an apa itu sunnatul rasul yang apabila itu dikerjakan oleh manusia, oleh umatnya, dia akan menjadi mulia, ya akan menjadi terhormat menurut syariat apalagi makhluk. Jawabannya al-mudaratu bainan nasi. Al-mudaroh ini pernah kita bahas di makalah-makalah sebelumnya yang ditafsirkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Kata beliau al-mulatofah bil qauli wal fi'li bainan nas. Berlemah lembut ya, berlemah lembut dengan ucapan kita dan perbuatan kita. Itu namanya mudaroh bainan nas. Itu mudaroh bainan nas itu berarti usahakan mulut kita itu baik, berucap yang baik. Terus begitu juga usahakan perbuatan kita itu juga baik. Itu namanya mudaroh. Lagi-lagi kita belajar seperti ini bukan untuk mendikte orang lain ya, bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Kita usahakan mudah-mudahan kita bisa minimal untuk diri kita, keluarga kita, dan bagus-bagus bisa untuk orang lain.
Nah, jadi ketika Sayyidina Ali ditanya, apa itu sunnatul Rasul? Jawaban Sayyidina Ali, al-mudaratu bainan nasi. Lemah lembut gitu ya. Mudarah itu lemah lembut dari segi ucapan dan perbuatan di kalangan manusia. Ucapan itu ya dengan makanya mulut dikunci ya, nggak ngomong, iya kunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada saat itu nanti di sana mulut dikunci, digembok, dikerangkeng, diikat ya. Jadi nggak bisa ngomong apa-apa. Itu mulut. Ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Digembok. Yang lain nanti ngomong. Di dunia mulut ada pernah dengar gak? Pernah dengar gak atau dengar atau bacalah? Biasanya bayi yang terlahir ke dunia itu yang keluar apa dulu? Pala ya. Di pala ada apa? Ubun. Iya. Nggak, maksudnya ada akal kan? Akal. Iya. Akal. Itu ada yang bilang itu isyarat katanya. Pikirin dulu apapun yang mau kita lihat, apapun yang mau kita dengar, apapun yang mau kita mungkin ngendus juga ya. Ada apa lagi yang kita ucap, yang kita perbuat dengan tangan, yang kita perbuat dengan kaki itu. Coba kalau lahirnya kaki dulu. Nyungsang. Jadi, tapi diusahakan kan? Diusahakan biar palanya dulu. Nah itu ada yang setuju juga, nggak masalah ya, namanya orang berpendapat kok dan itu baik, kenapa enggak gitu, ya kan? Tuh, itu hikmahnya. Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan kita dari rahim ibu kita, terlahir ke dunia, itu pala dulu kebanyakan. Yang normal, kepala dulu. Iya normal, ya, pala dulu itu. Itu maksudnya pikirin, lebih banyak berpikir ya, pikirin dulu gitu. Masya Allah, sampai ke gitu, sampai ke situ orang ya. Saya dapat baca itu, saya dapat baca. Kaki bedanya. Cuman saya lupa itu baca di mana. Baru tadi Pak Ade, itu saudara bilang, itu anaknya lahir kaki dulu. Itu buru-buru ketahuan, kalau ketahuan itu lahirnya udah dicepit. Ditolongin, alhamdulillah. Bisa normal. Kayaknya Pak Ali kaki dulu, kalau bosnya kuat. Itu kan baiknya Pak Ali. Baiknya kan harus terima saran. Berarti nggak kepake dong ini. Gitu ya. Jadi sunnatul Rasul diantaranya lebih penting dijawab oleh Sayyidina Ali adalah mulut berkata yang baik, yang lainnya berbuat yang baik. Ketika berada di kalangan manusia, di lingkungan masyarakat gitu. Lingkungan masyarakat mungkin termasuk juga keluarga kita. Itu karena masyarakat terkecil ya. Keluarga itu masyarakat terkecil. Kalau udah keluar dari keluarga agak gede gitu ya, agak besaran. Terus sampai tingkat nasional ya lebih besar lagi. Terus sampai tingkat internasional. Nah, di sini yang digunakan kalimat anas ya. Kita ketahui bahwa anas itu maksudnya adalah manusia sebagai makhluk sosial. Bukan bainal insan, bukan bainal bashar, tetapi bainan nas. Ya. Emang nggak boleh yang pakai, ya boleh, cuman tepat. Itulah ulama ya. Jadi ulama itu nggak sembarangan. Ya. Ulama nggak sembarangan terus sampai ulama sampai ke sono sahabat Nabi, apalagi ya. Itu nggak sembarangan menggunakan kalimat bahasa Arab, nggak sembarangan itu ya, nggak sembarangan. Makanya orang kalau udah nggak percaya ulama, ente mau percaya siapa?
Emang ente bisa nerjemahin basmalah dari siapa kalau bukan dari ulama? Ikhwan. Siapa yang ngasih tahu kita basmalah Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Kalau bukan dari ulama, dari siapa? Ya, itu dari siapa? Nah ini dia. Jadi yang dijawab oleh Sayyidina Ali, sunnatul Rasul adalah apa? Berbuat lembut, lemah lembut, baik ucapan dan perbuatan ketika di masa dari masyarakat terkecil yaitu keluarga kita sampai terbesar dan seterusnya. Kama qala ba'duhum, sampai sebagian mereka ulama gitu ya mengatakan wadarihim madum tapi darihim. Berbuat baiklah, berucap yang baiklah ketika kamu berada di komunitas mereka. Komunitas siapa aja. Ya. Berbuat baiklah, berucap yang baiklah. Wadarihim, darihim, darun itu bukan isim tapi dia fil amr ya. Dalam ilmu sorofnya. Ya. Wadarihim, dara yudari. Darin, dari. Nah itu fil amrnya. Wadarihim. Berbuat baiklah kamu, berucaplah yang baik kamu kepada mereka selama kamu berada di lingkungan mereka. Ya. Gitu. Berarti ini udah jauh-jauh hari ulama udah ngomong ada kata bijak gimana? Di mana kaki berpijak, Di situ langit dijunjung. Wardohum wa ardohum madum tapi ardihim. Raih keridhaan mereka, kesenangan mereka ketika kamu berada di lingkungan mereka gitu. Jadi di mana kita berpijak, di situ berbuat baiklah, berucap yang baiklah. Dan kalau itu udah kita lakukan maka kita pasti akan memperoleh ridho mereka. Kalau kita berada di lingkungan orang lain, ucapan gak baik, perbuatan gak baik, yang kita dapat malah dari lingkungan itu apa? Macam-macam dah kan? Diusir bisa. Coba kalau kita baik. Ini berarti udah ada sejak dulu ya perkataan ulama. Jadi ketika kita berada di lingkungan siapapun, ucapkan yang baik, melakukan suatu perbuatan yang baik, sehingga kalau itu kita lakukan keridhaan mereka bisa kita raih. Keridhaan mereka bisa kita ambil. Keridhaan mereka bisa kita dapatkan. Waqila masunnatu auliyaihi. Nah sekarang ditanya lagi Sayyidina Ali, emang apa sih sunnatul aulia? Perbuatan yang baik yang selalu diperbuat oleh para wali itu apa? Beliau menjawab ihtimalul ada anin nasi. Menghindari, menjauh dari sesuatu hal apapun yang dapat menyakiti orang lain. Ini para wali ya. Para wali. Wali bisa diusahakan ya. Silahkan teman-teman kalau yang pengen jadi wali. Wali murid. Oleh RT. Wali murid kita udah. Wali murid, wali nikah. Iya. Kayaknya Pak Ali jadi wali nikah ntar nih. Udah. Terus mau nikah. Malah mau nanyain gitu kan? Benar ya? Enggak berani jawabnya juga Pak Yai. Ntar aja di sana. Mas di sana. Berat saja. Gitu ya. Gitu. Nah ini emang kalau kita perhatikan ya. Tadi kalau kita perhatikan apa itu sunnatullah, menyangkut orang banyak, menjaga rahasia. Apa itu sunnatul rasul, menyangkut orang banyak juga, ucapkan dan perbuatan yang baik, sehingga keridhaan mereka bisa kita dapatkan. Terus ketika ditanya mas sunnatul aulia, begitu juga menyangkut orang yang minimal orang lain lah gitu ya. Minimal orang lain bisa terjaga kehormatannya, bisa terjaga
kemuliaannya, gitu ya. Sayyidina Ali menjawabnya hal-hal yang berkaitan dengan itu semua. Berarti ini bagian yang terpenting lah ya, bagian yang terpenting. Siapa manusianya, siapa aja, ya, siapa aja, muslim ataupun non muslim, baik ataupun buruk. Ketika kita dapat rahasia keburukan orang, udah simpen udah. Nih gue dapat rahasia nih, tapi lu juga nih rahasia ya, bisa? Iya gue bisa. Benar iya. Itu lu jangan cerita lagi sama orang. Iya. Emang apa sih rahasianya? Cerita ada dia. Iya. Isi rahasianya anaknya pawang. Bisa. Pelakunya. Ayo, bukan rahasia. Rahasia kita kalau itu mah. Nah, itu jadi tahu kan nggak ada. Iya kan rahasia kita Berarti yang pecah. bersangkutan Rahasianya. nggak dapat. Nggak bisa menyimpan Rahasia rahasia. orang banyak gitu. Masalah kebaikan lingkungan. Nanti ada ditanya. Stop dulu Pak. Gitu ya. Paham ya? Ya, jadi sunnatullah itu sebetulnya banyak. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu apa, Bah? Banyak. Banyak. Perintah Allah itu banyak, larangan Allah juga banyak. Di antaranya di sini yang dijawab oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, jaga rahasia. Sunnatul Rasul juga banyak. Di antaranya yang Sayyidina Ali jawab adalah